Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, pendamping sosial dari Kabupaten Purwakarta, akan membawakan FDS atau Family Development Session modul 1 sesi 2 langkah 6, yaitu penutupan. Selamat menyaksikan ya. Oke, nah ibu-ibu masih semangat untuk pertemuannya hari ini? Semangat. Ya, semangat. Nah, kita akhirnya tiba di penghujung pertemuan ya, yaitu penutupan. Nah, supaya lebih bersemangat lagi, kita tepuk P2K2 ya. Siap. Oke, ikuti gerakan saya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, itu namanya tepuk P2K2. Nah, saya mau minta pendapat dari ibu-ibu semuanya. Nah, apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Poin-poin apa aja yang penting yang udah kita pelajari pada hari ini? Ayo, Bapak Dik-Dik yang mewakili istrinya bisa mengungkapkan apa isi dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kita tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Ya, kita benar ya, tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, selanjutnya apa lagi? Kalau anak salah, kita tidak boleh langsung memarahinya. Ya, betul ya, anak itu terkadang salah, kita tidak boleh langsung memarahinya. Tapi kita harus menenangkan diri kita dulu, menenangkan diri sejenak. Nah, setelah itu baru membicarakan hukuman apa yang tepat untuk anak tersebut. Oke, selanjutnya Ibu Ita, nah apa hal-hal penting yang telah kita pelajari hari ini? Jadi kita harus meningkatkan perilaku baik anak dengan memuji anak dan memberi penghargaan pada anak. Ya, bagus ya. Nah, kita itu harus meningkatkan perilaku baik anak. Nah, diantaranya memuji. Kalau anak kita berbuat kebaikan, nah terus kalau anak kita melakukan sesuatu hal yang baik atau benar, nah kita harus memberikan penghargaan supaya anak itu makin bersemangat lagi melakukan hal-hal yang baik. Nah, penghargaannya tidak hanya berupa hadiah, tapi bisa juga berupa mendongengkan supaya anak terlelap tidurnya, memberikan dongeng sebelum tidur gitu maksudnya ya. Nah, setelah itu coba kita lihat flip chart yang ada di sini ya. Nah, ini ada cara meningkatkan perilaku baik anak. Nah, kita lihat poin-poin pentingnya aja. Nah, tadi udah dijelaskan. Nah, supaya tidak lupa kita lihat lagi. Nah, yang pertama, kita harus memuji perilaku baik anak. Nah, terus yang kedua, memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang tua. Nah, terus di sini ada juga dampak negatif kekerasan pada anak. Ada dua ya, dampak fisik dan juga dampak non fisik. Nah, kalau dampak fisik bisa dilihat ini wajahnya memar-memar karena mungkin dipukul atau dicubit sama orang tuanya. Nah, sementara dampak non fisik ini anak bisa mengakibatkan menjadi pemarah, agresif, tidak percaya diri, sulit konsentrasi belajar. Nah, itu dampak negatifnya. Nah, terus yang sebelah sini ada cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Nah, yang pertama membuat lingkungan aman bagi anak. Terus yang kedua membatasi anak menonton TV. Nah, harus dibatasi ya, jangan sampai dibiarkan begitu aja berlama-lama nonton TV. Nah, yang ketiga mengalihkan perhatian anak. Nah, dan yang keempat menjelaskan akibat perilaku buruk. Nah, selanjutnya ini ada cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2-8 tahun. Nah, yang pertama menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Nah, yang kedua membuat aturan bersama anak. Nah, yang ketiga memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Nah, yang keempat mengacuhkan tindakan yang tidak berbahaya dan tidak hanya untuk menarik perhatian saja.
Nah, itu ya. Jadi beda-beda antara umur di bawah 2 tahun dan di atas 2 tahun. Nah, selanjutnya ini cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Nah, yang pertama, kita harus menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Nah, terus yang kedua, meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Dan yang terakhir, memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Nah, seperti yang udah ada di film ya Bu, yang udah tadi kita tonton. Oke, nah itu flip chart yang udah kita pelajari hari ini. Nah, untuk selanjutnya, coba ibu-ibu buka buku pintarnya. Di bawah nggak Bu buku pintarnya? Di bawah. Oke, di bawah ya. Silahkan buka halaman 3 sampai halaman 5 ya Bu. Nah, sekarang buka dulu halaman 3. Oke, di halaman 3 itu ada praktek meningkatkan perilaku baik anak. Ada ya di situ berserta gambarnya juga. Memuji anak. Nah, terus kita harus mengucapkan apa Bu? Mengucapkan tolong ketika anak ketika ingin anak kita itu melakukan sesuatu. Nah, terus yang ketiga, kita harus mengucapkan terima kasih pada anak jika udah selesai membantu. Nah, yang keempat, kita harus mengucapkan maaf jika orang tua melakukan kesalahan terhadap anak. Nah, selanjutnya buka halaman 5. Nah, cara meningkatkan perilaku baik anak dan mengurangi perilaku buruk yaitu diantaranya tidak mencubit ya. Tidak mencubit anak, terus tidak menjewer. Nah, tidak membentak atau memarahi anak dengan kata-kata kasar. Nah, terus ada ketika merasa kesal terhadap perilaku anak. Nah, kita itu harus mengucapkan ibu sedih atau ibu kecewa karena kamu melakukan titik-titik. Nah, misalnya ibu sedih karena kamu melakukan pertengkaran dengan temanmu. Nah, jadi ucapkan itu dulu terlebih dahulu ya Bu, sebelum memarahi anak. Nah, jadi kita harus bisa menahan emosi kita intinya ya. Nah, selanjutnya menjelaskan kepada anak akibat dari perilaku buruknya. Nah, dan yang terakhir membuat peraturan bersama anak. Nah, itu buku pintarnya. Bapak Dik-Dik, buku pintarnya udah difotokopi belum? Sudah. Udah ya, harus difotokopi ya. Nah, karena ini bermanfaat buat kita. Kalau pertemuan kelompok harus dibawa buku pintarnya. Oke, nah selanjutnya coba perhatikan lagi. Ini ada poster. Nah, judulnya Pintar Mengasuh Anak di Rumah. Nah, supaya pintar mengasuh anak, kita harus meluangkan waktu untuk yang pertama, kita harus meluangkan waktu untuk menunjukkan kasih sayang, menanyakan kabar dan perasaan anak. Nah, terus yang kedua, kita harus memuji dan menghargai perilaku baik anak. Nah, selanjutnya bersantai dan bermain bersama anak. Nah, terus membuat peraturan bersama anak dan mengendalikan emosi di hadapan anak. Nah, ini poster Pintar Mengasuh Anak di Rumah. Nah, terus ini juga ada brosurnya ya Bu. Ya. Nah, brosur tentang pintar mengasuh anak di rumah. Ini boleh dibawa. Ya. Nah, sampaikan isi brosur itu kepada suami ibu ya. Ya. Dan kepada anggota keluarga yang lain. Nah, supaya kita sama-sama bisa mengasuh anak. Tidak hanya ibu saja, tetapi harus ada kerjasama juga dengan suami. Nah, selanjutnya pertemuan bulan depan, pertemuan yang akan datang. Nah, saya akan minta ibu bercerita apa pengalaman ibu seputar mempraktekkan pengasuhan anak di rumah. Nah, siap ya Bu? Siap. Bulan depan ibu harus bercerita. Oke, dan jangan lupa buku pintarnya bulan depan dibawa lagi ya Bu. Ya. Oke, nah ibu-ibu semua harus
mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Ya. Siap ya? Siap. Oke, dipraktekkan di rumah bersama keluarga ibu di rumah. Ya. Nah, selanjutnya terima kasih ya Bu atas kedatangannya. Sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan tenaga untuk hadir di pertemuan kelompok kali ini. Nah, semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan kelompok yang akan datang ya Bu. Ya. Jangan lupa bulan depan hadir lagi dan bawa buku pintar lagi. Oke, nah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.